Masih ada Sylvia, tapi tidak melakukan. Maksudnya masih ada Sylvia tuh buka pasang hijab kan udah. Tapi Kia kayak rancak lo warna rambut mah gitu kan. Cuman tapi Kia saya nyelain enggak sampai melakukan. Sampailah Sylvia di titik menjadi seorang putri hijab influencer. Oh kok enggak bisa deh gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo. Basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Mambo di Bisgari. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang hal-hal yang inspiratif. Nah, sama bintang tamu kita kawan nantinya. Nah, sama kan? Kita perkenalkan saja Uni Silvianingsih. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam udah. Oke. Uni Silvianingsih kok adalah seorang influencer. Influencer ya. Iya betul. Influencer dan masih muda. Cantik loh leh. Alhamdulillah. Amin. Full package. All in ya bang. All in ya. All in. Kayak familiar dengan kata-kata itu. Oh. Oke, Silvianingsih. Awak manggilnya kok? Biasanya dipanggil ayah, udah. Ayah. Lamanya pakai bahasa Minang atau bahasa Indonesia ya udah ya? Awak lebih lancar bahasa Minang. Jadi bahasa Minang sewa. Tapi lebih lancar sebenarnya bahasa Inggris, tapi kan sagan lah. Ayah. Iya ayah. Cuman kalau lebih dekatnya biasa orang rumah panggil Isil. Oke, Isil. Oke. Oh, berarti yang lebih dekatnya Isil. Iya, ayah tuh di Instagram ayah, teman-teman ayah. Tapi kalau di rumah Isil biasanya udah. Oh, oke. Isil Selena. Jadi. Tapi nak pakai upi ada. Penyanyi wah udah. Penyanyi. Oke, Isil. Nah, Isil kan influencer. Nah, oke. Pengen tahu Cik, influencernya di bidang apa Isil? Kebelakangan kosmetik udah. Kosmetik perfume, ya. Oke. Beberapa make up. Ya lebih ke sana. Cuman sesekali ada menyimpang ke fashion mungkin. Berarti ada penyimpangan-penyimpangan. Ada sedikit. Oke, influencer. Nah, influencer kok kan mbak kece orang asal katanya sebenarnya influence, mempengaruhi. Betul. Influencer adalah orang yang memberikan pengaruh. Kalau Isil lebih ke kosmetik ya, kosmetik. Itu kan banyak juga tuh. Mulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Masuk ke produk tak hanya untuk cewek lah ya. Enggak, cowok. Cowok pun bisa, bahkan parfum. Iya, bahkan juga parfum. masuk kosmetik. Wes tahu loh. Kok saking macoknya basu orang-orang pintar di Tampek Mota kok. Jadi banyak insight-insight. Masya Allah. Tabok pintar jadi yang awak tadinya jongkok kan. Agak tagak-tagak. Tapi mengarati jo nama. Mengarati jo Untung lelah nangkok gitu kan. Nah, dari Isilku pun awak akan menyerap banyak-banyak hal yang inspiratif kok nantinya. Nah, Sil, pengen tahu Cik. Kok kan Isil kini boleh tanya umur ada sih kabar-kabarnya sensitif. Boleh. Umur berapa gini? Sudah takut loh. Roman-romannya umur bara gitu udah. 16,5. 16 sampai rampe. Di umur 24 tahun. Tapi tahun ini Sofia lah 25. Udah kebetulan iya lah sampai rampe abad. Sangko tadi umur 23. Setahun. Pandai mana udah. Influencer. Kok kan kini kan yang di kosmetik. Bilo sih seorang Isil mulai tertarik di bidang influencer kok? Kalau tertarik nyobana udah ya dari awal tuh lah dari SMA. Oke. Gitu. Nah, dari SMA Dima tuh kawan-kawan alun ada minatnya ke situ lah. Kan influencer tuh enggak terlalu gitulah ban nonton SMA dulu gitu. Ya, SMA tuh bara dulu. So masuk SMA 2005 balik. Oh 2005 balik. Oh yo awal-awal. Awal Awak pun nota lapau dulu 2005 balik baru awal-awal. Sylvia tuh baru tertariknya 2006 balik. Kelas 2 SMA gitu. Kelas 1 itu lah kayak pengen lo gitu kan banyak-banyak followers. Dulu tuh yang booming tuh Karin kan udah ya. Iya. Cuman kayak enggak mungkin gitu. Habis hijab kan. Iya gitu kan. Coba-cobalah dulu food vlogger awalnya dulu udah.
Oh, oke. Malah food dulu ya? Iya, food dulu. Oke. Dulu tuh food karena emang hobi makan anaknya. Udah. Awalnya tuh dari food. Abis itu ternyata naiknya cuman sampai bukan. Waktu itu lah alhamdulillah benar 7.000 follower untuk anak dari SMA. food ya. Itu anak SMA. Keren. Iya. Awan Tuh. sampai 7.000 tuh anggo-anggo iwa. Emang anggo-anggoan udah sampai ya Allah gitu kan, kok bilo ya aja gitu kan. Terus dari food vlogger agak payah ternyata udah kan. Nah terus makanan dulu kan gitu-gitu sih, kecuali kalau kini emang lah menjamur iya makanan gitu. Harusnya kan. kini yang jadi food vloggernya. Cuman kini nggak lo pede makannya muka kamera. Dulu tuh dari food vlogger gitu kan. Terus mentok di 7.000 dulu awalnya udah. Oke. Di 7.000 nggak mungkin lah kodo gitu kan. Jadi karena beberapa faktor lo udah waktu SMA tuh Sylvia sempat sakit lah segala macam, berhenti lah di situ. Karena banyak gitu. makan. Enggak. Enggaknya kan ada beberapa yang food vlogger tuh kan kelemahannya karena sering makan banyak berminyak, hal, manis-manis ya. gitu ya. Makan apapun makanannya hajar baik gitu kan. Kiranya ada kelainan pada saluran pencernaannya gitu kan. Bahkan ada beberapa food vlogger yang punya dokter pribadi kapan. Iya. Iya. Memang butuh untuk check up rutin kan udah ya. Betul. Sylvia enggak karena makanan. Enggak makanan dari itu. Akhirnya berhenti. Cukup lama. Sampai akhirnya Sylvia kuliah udah. Itu baru mulai itu baru peralihan nih udah enggak food lah itu. Dulu sempat fashion Sabanta. Sempat fashion Sabanta. Abis itu mentok di 9.000. Oh lain nanya mah 2.000. Lain nanya sampai ke 9.000. Stuck lo balik gitu. Stuck lo balik. Stucknya emang hiatus gitu ya, bukan? Yang jeda sejenak gitu, nggak konten. Lama sih udah. Sejenak tuh mungkin sehari 2 hari mungkin ya udah. Itulah lama lo gitu kan. Cuman waktu itu sempat adalah 6 bulan, setahun gitu. Sosok ininya hiatus tuh. Iya. Terus mentok habis itu di 12.000 mulai lihat deh udah kan. Mulai balik mentok lah di 12.000. Nah titik balik Sylvia itu di Putri Hijab itu kalau udah. Berarti Sylvia ikut Putri Hijab tahun 2022. Tahun 2022. Oh, sama tuh yang di TVRI ada tuh Luji, keren ya. Oh iya Luji, ada salah bilang. Kami panggilnya kalau awak panggilnya Luji. Oh Luji. Oke, berarti sangkatan sama Lugi. Betul. Kebetulan nyelado di Siko. Oke, sama Lugi di tahun 2022. Iya betul. Itu apa sih namanya? Finalis apa namanya? Iya, kan kalau misalnya ikut pageant tuh awalnya finalis dulu udah finalis audisi, lulus karantina, itu secara singkatnya sih karantina, barulah ada apa ya tuh namanya perangkat atau top 3-nya pemenangnya gitu-gitu. Nominasi yang lain kayak gitu baru ada itu. Kalau yang Sylvia? Alhamdulillahnya waktu itu Sylvia sebagai winner tahun 2022 udah gitu. We are the champ. Itu lagunya dulu mana? Dulu. Enggak udah. Karena ya? Putri Hijab kan denyut gitu lagunya. Oh iya beda lagunya. Beda. Oke. Itu lagunya gak Islami. Religi, gitu ya, religi karena yang bawa hijab kan udah. Itulah titik balik Sylvia untuk mulai balik sampai detik Iko gitu. Oke, berarti di Putri Hijab tahun 2022 tuh pelecut lah ya. Iya. Semangat dulu ya. Iya. Karena memang namanya tuh Putri Hijab Influencer udah. Ada lo influencer belakangnya ya. Berarti seorang putri hijab yang bisa mempengaruhi. Iya, maksudnya hijab tuh tidak pembatas lah untuk berkembang gitu betul. Ke hal-hal positif gitu. Oke. Oh, pengen tahu, Pak. Kok kan putri hijab, influencer, malah digabungkan jadi namanya hijab influencer. Betul. Kalau yang kayak gitu tuh biasanya bahas sih ada kegiatannya kah atau apa misinya tuh? Kita di Putri Hijab Influencer sendiri tuh ada program kerjanya udah entah itu Jumat Berkah gitu. Terus kita ada waktu Sylvia lebih seringnya itu live streaming karena memang Gen Z tuh kan sosial media banget ya udah ya. Jadi sosial media tuh kita selalu ada dulu waktu di angkatan Sylvia itu program kerja live setiap malam minggu. Itu sharing sessionnya tentang banyak hal,
Terus ada Jumat Berkah, ya ada gitu kan. Nah kita tuh yang di Sumbar, Beko tuh ada menuju ke nasionalnya udah, perwakilan Sumatera Barat. Oh, ada hijab influencer Indonesia. Indonesia. Oke. Terus itu tugas salah satu yang dari provinsi lo udah gitu, selain proker yang tadi gitu. Ya. Oh, yang yang hijab influencer Sumbar. Sumbar. Berarti otomatis perwakilan untuk nasional dong? Iya betul. Berarti lah ya? Alhamdulillahnya top 10 bakat Sylvia udah. Serius? Alhamdulillahnya waktu itu. Top 10 bakat. Oke. Kok ratu-ratunya emang yang pijen-pijen kok jarang yang hanya memperlihatkan atau mengunggulkan looknya aja, tapi punya talent-talent yang lain, punya bakat-bakat yang lain. Yang waktu itu apa? Sylvia waktu itu menampilkan tuh sebenarnya Sylvia ada beberapa bakat mungkin ya udah ya, atau hobi yang jadi bakat gitu kan. Pertama Sylvia dulu pernah les vokal, piano klasik, atlet silat, tari dari umur 3 tahun kayak gitu. Aduh seninya ada juga bela dirinya. Kok menarik sih bahas. Tunggu. Tadi vokal. Tahun barat tuh. Vokal tuh dari SD lah udah. SD lah rutinnya. Les vokal? Les vokal. Serius? Iya, les vokal. SD? Habis TK tuh? Emang waktu itu itu emang keinginan sendiri mah ingin Nio les vokal atau sokongan orang tua. Jadi mama merasa kayak mama tuh ndak punya skill, mama ndak nih anak ceweknya kayak gitu deh gitu. Jadi mama mengarahkan. Nah kebetulan kan waktu awak ketek kan pasti mau ikut apa kece orang tua gitu kan. Betul. Masa vokal tergantung tari sih pun. Anaknya lu penurutin. Iya aja sih. Masa ya mama tuh cuma mengarahkan udah. Kebetulan dulu emang hobi Sylvia nonton TVRI. Nah jadi ada acara tari-tari dulu kan udah ya, yang tari-tari. Itu namanya tari Minang, cek mama. Kok awalnya nari kan. Tari itu dari umur 3 tahun tuh udah. Tari dari umur 3 tahun? Awalnya cuman ke sanggar tuh. Iya tradisional. Sylvia nggak bisa dance. Itu cuman sampai masuk ke sanggar tuh, cuman mencarian orang nari sih udah. Komanga, orangku gitu kan. Sampai akhirnya mungkin beberapa lama setelah itu ikut nari. Baru Nio ikut nari. Berarti gitu. Keren orang tuh Sylvia. Iya alhamdulillah. Karena umur 3 tahun waktu itu? Iya umur 3 tahun. Ya anak 3 tahun tuh kayaknya bukan diajarkan dulu, tapi diberi awareness-nya. Betul. Dagiannya dicalian saya dulu. Betul. Tertarik beko. Kok nampak kok lah mulai tertarik kok baru ke tahap selanjutnya. Betul. Entah itu kok kadileskan sanggar segala macamnya. Nah oke, Sylvia tuh daripada bincang-bincang saya mungkin kawan-kawan di rumah pengen lo mencari apa sih yang lah Sylvia lakukan selama kok tim TVRI lah dirangkum dari tim Badan Intelijen TVRI Sumatera. Oke, kami putarkan VT berikut ini, check it out. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, adem ya, adem. Terasa terbawa kadang yang pas di panggung tadi tuh jadi winner. Yang ngikut tadi ya udah.
Masih terasa enggak apa sampai nilai sih? Masih udah. Masih ya? Karena tuh pengalaman luar biasa lah untuk Sylvia kan. Oke. Itu pertama kali jadi winner yang lomba-lomba atau Enggak. udah kesekian kali? Kalau untuk lomba Sylvia alhamdulillah di tari setiap lomba alhamdulillah membawa dulu. Cuman untuk pageant itu pertama kali udah. Oh, pageant itu pertama kali. Rasa-rasa jadi putri Indonesia lo. Iya, rasa-rasa kayak gitu. Kan itu ya bisa disandingkan lah dengan ajang-ajang pageant yang lainnya ya kan. Vibes-nya, rasanya apa yang pertama kali mimpi gak sih kayak gitu? Iya udah. Ya. Jadi waktu Sylvia kalau jadi winner lah udah. Kan top 5 ke top 3 itu ganti baju. Istilahnya tuh baju kemenangan lah pada saat itu gitu kan. Yang baju ungu tadi udah kan. Kalau baju hitam itu Sylvia lah lengser, last crowning. Jadi waktu ganti baju ungu tuh waktu di backstage kayak sama desainer ternama juga kan. Masya Allah, kok mimpi gak sih? Sempat Sylvia ngecek kayak itu, udah sampai desainernya galak waktu itu gitu kan. Itu sempat nggak mimpi loh tampaknya. Itu partner Sylvia Kak Azila, Kak coba cubit gitu. Oh iya gitu? Iya, sampai gitu. sempat suruh cubit? Enggak, tapi enggak dicubit tuh udah. Kok mimpi enggak sih udah, karena memang persaingannya sangat amat ketat ya. Contohnya aja kita kayak Lugia tadi kan luar biasa juga ya udah ya. Itu juga rival Sylvia waktu itu gitu, Lugia ini gitu. Tapi kan rival hanya di panggung. Iya betul, kita profesional lah, persaingannya sehat gitu. Sempat merasa kayak Iko yo sabana nyokoyo gitu kan, dan pada saat malam itu pun papa lagi ulang tahun. Pas penobatan yang Sylvia sebagai winner, iya betul. Oke. Ini enggak do apa ayah tuh misalnya juara enggak dia senang ulang tahun gitu. Anda. Cuman keluarga enggak berharap banyak, Bang, karena waktu itu memang Sylvia vakum lah dari Instagram, kegiatan-kegiatan tari dan lain-lain tuh Sylvia emang vakum, Bang, gitu. Karena sakit waktu itu kan. Oh ya. Jadi baru mencoba lah balik aku ikut pageant gitu. Mau uji mental sih sebenarnya Bang waktu itu. Untung anak kena mental. Untungnya indah lah, Bang sebenarnya agak tremor gitu. Coba sih rasanya Bang gemetaran gitu. Lebih ke mules Sylvia sabananya Bang. Serius? Mules banget. Juara tuh? Iya. Jadi waktu kita kan ada step-stepnya Bang. Untuk Q&A kan, kita juri nguji kan dari Q&A. Betul. Penilaian setelahnya itu baru sewaktu karantina gitu kan. Waktu Q&A itu Sylvia nggak ada persiapan dong Bang. Itu salahnya Sylvia karena merasa secure sih sebelum itu kayak insecure kayak nggak mungkin kode gitu. Iya waktu itu saingan lah ada Uda Uni, ada Bujang Gadi, pernah ikut. Orang yang pernah ikut pageant sebelumnya ya. Waktu itu kurang persiapan malahan. Lebih ke kayak waktu itu kan diingatkan top 30 kan yang karantina itu kan udah ya. Nah, kok beda-beda Sylvia sampai udah jo abang tak baan. Sadar. Saja panggil angsa. Nah, waktu itu ala dingean tuh dari sama panitia kayak top 30 siapkan ya speech-nya nanti 3 menit di panggung untuk top 10 tapi. Enggak top, tapi kan kita enggak tahu ya. Udah kan top 30 kok kan yang tak pilih tuh enggak ada dia bocoran sia-sia ya, namanya kompetisi kan udah ya. Nah, waktu di panggung tuh disabit lah top 30. Lah lewat ke nomor Sylvia. Lewat nomor Sylvia. Oh, enggak masak. Ya enggak ada. Tagak di Siko selalu luar biasa setelah beberapa tahun vakum gitu kan udah. Aduh. Kok tagak masih kayak gitu udah kan on point kan udah ya di panggung. Nah, balik nyoliak ke nomor bawah gitu. Kita kembali nomor 18 Sylvia nih sih. Wih, Kang Ngece apa beko gitu. Ngece apa yo gitu kan. Dan speech disediakan, dipersiapkan doh. Tidak ada sama sekali. Itu Nah, Sylvia tuh alhamdulillah anaknya spontan ya udah. Sylvia tuh baru tak pikir dari kan maju tuh Kamungko beberapa langkah gitu kan karena mic-nya di situ. Waktu langkah pertama baru terpikir apa yang Sylvia mau, apa tujuan Sylvia ke depannya. Gitu. Karena memang nyelado template-nya ya. Temanya itu siapa saya mau jadi apa saya 5 tahun ke depan kalau nggak salah. Waktu itu. Baru tak pikir. Kurang lebihnya seperti saat malam gitu kan. Dalam jangka 5 tahun ke depan saya akan menjadi seorang entrepreneur dan sebagai apa yang saya jalankan saat ini sebagai putri influencer
Nah, jadi setelah itu Sylvia lupa udah. Cuman memang Sylvia arahkan tujuan Sylvia dan Sylvia kaitkan ke pageant yang Sylvia ikuti gitu. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya nggak perlu hafalan sih sebenarnya. Enggak. Yang penting lah tahu kerangkanya apa yang disabuian itu sesuai yang saya semua di dewa. Di dewa ya betul. Oh, gitu. Di situ nampak tulusnya itu sebenarnya. Karena kalau ditulis bana kan menghafal bisa blank. menghafal blank malahan kan. Betul. Yeah. Waktu itu kayak gitu udah, dan sebenarnya tremor bana tagak di situ. Menggretek kaki sih. Kaki ya. Gitu. Gitu. Tapi alhamdulillahnya lancar waktu itu. Alhamdulillah. Dan dari top 10 ke top 5 alhamdulillahnya nama Sylvia pertama di Sabian udah. Gitu. Barulah lanjut. Nah, di top 3 tadi lah udah kayak, kok mimpi nak sih? Pas ganti baju gitu. Berarti di top 3 tuh emang baju yang emang lah grand finalis istilahnya grand finalisnya. Apa ya? Top 3. Top 3 ya. Top 3 baju kemenangan. Baju kemenangan, tapi enggak tahu lah siapa yang menang kan. Ketiga-tiganya pakai baju kemenangan. Ketiga-tiganya bajunya serupa. Tapi itu sama. Siap. Waktu itu ada pakai crown gitu juga gak sih? Pakai. Pakai. Cuman waktu itu cuman winner saya lah yang dipakaian udah. Jadi top yang juara 2 sama juara 3 enggak. Gitu. Berarti ada yang Magia Crownco yang pemenang tahun sebelumnya. Iya, itu yang Sylvia Sabit last crowning tadi. Last crowning tadi untuk winner sebelumnya ke yang menjabat tahun kini gitu udah. Biasanya tuh musiknya gak ngeselin mana. Iya betul banget tuh, lampunya kelap-kelip. Ada. Kayak gitu tuh masih ada mengharap menang. Karena itu tuh lah dinobatkan top 3 dah. Iya, dinobatkan top 3 kan. Top 3 saya lah sanang gitu. Juara 3 pun enggak ada. Yang penting kalah top 3 gitu udah. Berarti enggak expect sama sekali. Tidak sama sekali. Sama sekali enggak kayak itu pasrah saya lah kan, berhadapan kan udah ya. Juara 3 karena lah diumumkan. Biasanya ada ngeprank ada sih. Lah tiba di Kepulauan enggak jadi. Enggak udah. Itu biasa kesalahan sih. Enggak, waktu itu lah pegangan tangan, cerita kok dingin tangan Sylvia udah masih merasa lah vibes-nya gitu. Ini baru servis. Jadi pas pegangan tangan tuh kayak jreng. Selamat Sylvia nih sih kayak langsung tadi diam senyum udah. Untung grand finalisnya top 3-nya enggak memiliki nama yang sama ya. Kalau sama tuh agak gitu. Untungnya respon Sylvia tuh tak aja sih gitu deh. Wih, serius gitu. Cari mama ndak lo nampak mata minus gitu. Itulah, itu vibes-nya emang luar biasa mau udah kayak luar biasa ya. Sampai kini pun masih taraso malam tuh gitu. Karena itu kan pengalaman pertama Sylvia gitu. Nah, dari situ kan dinobatkan sebagai winner hijab influencer 2022. Beban gak sih? Enggak beban sih udah. Cuman memang ada terasa tuntutan untuk lebih baik. Karena kan besar ndak besarnya nama Sylvia lah menyandang winner Putri Hijab Influencer, artinya ada tanggung jawab lah untuk itu gitu. Betul. Mbak Sylvia menjadi lebih baik lah untuk menginfluence kawan-kawan di Instagram. Mungkin waktu itu Sylvia masih 2.000 tuh udah. Masih 2.000 nayaknya pas jadi winner itulah. Naik Sylvia waktu itu setelah jadi winner. Karena memang alhamdulillah itu endorsean nambah. Itu yang lebih keren itu. Alhamdulillah jadi judges, kegiatan Sylvia nambah gitu. Alhamdulillah ya. Berarti di situ sebenarnya tuntutannya tadi itu lebih ke diri awak seorang dulu. Betul. Awak hijab influencer loh. Kok di luar mungkin enggak pakai hijab ya. Mungkin kalau dulu tuh masih ada Sylvia, tapi tidak melakukan. Maksudnya masih ada Sylvia tuh buka pasang hijab kan udah. Tapi kayak rancak lo warna rambut mah gitu kan. Cuman tapi saya nyelain enggak sampai melakukan. Sampailah Sylvia di titik menjadi seorang putri hijab influencer. Kok enggak bisa deh gitu. Lah sampai di tahap kayak ngekip bana lah untuk hijab kok gitu. Betul. Lebih mantap lah udah gitu. Untuk ada buka pasang hijab gitu. Betul, apalagi dari 2022 kini lah 2024 walaupun ala apa istilahnya last crown ya, apa sih? Last crowning ala pensiun lah istilahnya. Ya. Ala diberikan ke tahun berikutnya. Betul. Tapi kan masih melekat ya. Masih melekat. Ya ibaratkan tuh kece orang-orang lo udah ya kece orang. 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi kayak gitu. Karena Nio sampai kapanpun Sylvia sebagai winner Putri Hijab Influencer tuh masih lekat lah tahun 2022.
Dia putri hijab tahun 2022 loh gitu. Iya. Sampai saat ini kita bahas kok di 2024 udah tak bahas juga kan udah yuk. Nah, itu. Jadi sampai kapanpun Sylvia lebih aware lah sama diri Sylvia Surang gitu. Nio bersikapnya seperti apa gitu dah. Sebagai lah ya tameng untuk awak juga dalam bersikap. Awak loh hijab influencer loh. Masa awak buka hijab di luar nampak ada orang beko ya kan. Itu lebih ke penguat sih udah penguat, gitu. Ya. Tanggung jawab kan ada yang linearnya ke sesama manusia, tanggung jawab ke Tuhan kan. Betul. Allah diamanahkan juara. Iya, betul. Lebih ke situ sih Sylvia udah. Betul. Sama attitude itu ngaruh. Betul attitude. Itu ngaruh banget udah, apalagi kayak di Instagram. Nio sakete atau banyak pengikut awak, tapi paling indah tuh ada 2 orang yang jadian awak apa namanya udah panutan lah ya. Panutan. Bukan pede, tapi emang ada beberapa yang DM Sylvia kayak gitu. Itu artinya harus jago-jago banget gitu dah gitu. Supaya salah langkah ya. Gitu. Tapi rancak juga sih. Karena yang namanya awak sebagai hijab influencer lo lah kan. Sampai-sampai salah melakukan sesuatu atau salah posting lah gitu ya. Waduh, bisa hancur karir. Iya. Satu lagi tuh kayak namanya saya influencer ya udah menginfluence magia pengaruh lah. Jangan sampai lah Sylvia tuh magia pengaruh buruk lah gitu udah. Itu yang Sylvia yang terasa sedikit tuntutan tuh ya itulah udah. Gitu. Kadang kan seumur-umur Sylvia nih masih kayak pengen menjamit culai. Itu sejujurnya ya udah. Cuman ya balik lihat sama yang Sylvia sandang waktu itu, nggak mungkin lah Sylvia seperti itu. Betul. Iya betul. Mau tahu yang pengen kayak apalagi di umur-umur yang masih sangat muda ya. Silakan kau yang lain Iya masih. Ada iri-iri gak sih? Aduh udah. Pasti ada udah kayak Nyo melakukan ikut Niolo lah, cuman kayak enggak mungkin gitu. Cuman sebatas itu sih. Iya kan kalau hijab influencer kan untuk wanita ya. Betul. Iya enggak mungkin loh. Enggak mungkin hijab. Untuk laki-lakinya dulu enggak sih ajang, maksudnya yang enggak mungkin hijab dong, tapi yang berhubungan dengan pageant tapi yang Islami. Enggak. Selain sejauh kau udah uni sama genre kan udah ya? Genre ya, maksudnya yang setara dengan hijab. Putri hijab enggak? Putri Kupiah, Putra Kupiah. Putra Sarung. Ada. Kayaknya menarik juga. Oke, kita pembicaraan sedang seru, tapi kita harus ada yang lewat kok. Penting mana kok? Oke, saudara-saudaranya, kita akan lanjutkan pembicaraan seru kita bersama Uni Sylvia, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan Tampek Mota ko setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Dan kalau misalnya nak punya TV di rumah, nak masalah, atau sedang di perjalanan, bisa tonton streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Nah, kita kembali lagi bersama Uni Sylvia. Oke, aku nak sabar kan di rumah kok. Pingin melanjutkan pembicaraan sama Uni Isil ya. Uni Sil, kalau yang kau kan hijab influencer ya, karena sudah menyandang gelar atau winner dari hijab influencer 2022. Apakah sebelumnya Uni Isil emang lah hijab juga kah, atau ujuk-ujuk nih kok ada ajang hijab influencer ikut lah? Enggak. Baru setelah itu hijab atau apa? Enggak, Sylvia hijab tuh lah dari taman SD udah. Sebenarnya Sylvia tuh Nio berhijab tuh dari SD, cuman mama ngecek kan karena SD itu masih nari kan udah. Nari kan pakai sanggul, enggak pakai hijab doh, gitu kan. Ya puya-puyahan banget lalu nari kok gitu. Karena kalau pakai hijab agak payah di Minang, karena kan di Minang pakai sanggul suntiang gitu-gitu kan udah ya. Jadi mantapan banget lah hati dulu gitu. Nah, setamat SD pengennya masuk pesantren sabananya. Cuman karena anak cewek surang bungsu lo udah jadi enggak dibulian orang tua kan, tapi tetap berhijab. Sampai detik itu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap apa istilahnya kayak istiqomah. Istiqomah. Cuman awal-awal memang masih lepas pasang udah. Awal-awal aja gitu. Maksudnya peralihan Transisi lah. ya. Iya, transisi. Peralihan. Peralihan. Nah mungkin namanya perubahan ya. Nah mungkin dari langsung 180 derajat, langsung berubah mana. Oke, ini Kiniko kan sebagai hijab influencer ada misi-misi lo nggak sih biasanya kalau seorang winner hijab influencer kok setahun ke depan kita ada misi ini, because setelah ala apa namanya istilahnya tadi yang jabatan ya last crowning itu masih ada tetap misi-misinya dilanjutkan, ada kayak gitu nggak sih? Kalau Sylvia biasanya itu lebih mendamping ke adik-adik gitu. Cuman Sylvia lebih nggak terlalu aktif di situ udah karena Patangko fokus ke skripsi. Script suite ya. Script suite gitu. Biasanya lebih ke mendampingi adik-adik saya gitu. Karena kan yang setelah Sylvia kan akan ke nasional. Ya. Nah, gitu akan mendampingi lebih ke kayak nanti di nasional tuh teman-teman tuh gini loh kayak gitu. Lebih kasih ke gambarannya aja gitu. Kisi-kisi ya. Cuman memang kan actionnya lebih banyak yang top 3 yang baru gitu. Karena kan memang masa mereka gitu udah gitu. Kalau yang selama 1 tahun menjabat. Selama 1 tahun menjabat sebagai putri hijab influencer kok, biasanya apa sih kegiatannya? Mau tahu kan kon di rumah ada yang pengen lah di tahun depan lah gitu. Itu lebih ada prokernya udah. Proker tuh untuk dijalankan 1 tahun tuh satu angkatan itu gitu entah. Balik tadi tuh ada Jumat Berkah, ada sharing session sama kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tapi memang tidak ada target yang gimana tuh enggak gitu. Kita lebih ke ini aja sosial. Lebih ke sosialnya aja. Sosial. Berarti bukan hanya menginfluence dari hijabnya aja, tapi juga dalam berkegiatan sosial. Betul. Sangko hijab influencer kok kita pakai yang cewek-cewek lah ya. Pakai hijab, mereka mempengaruhi orang untuk ikut yuk pakai hijab. Sangko kayak gitu. Ada. Itu dari live streaming tapi udah. Balik lagi kan kita kan banyak itu ke Gen Z. Ya. Nah, kan Gen Z itu ternyata kan sosial media siapa kan udah ya. Jadi ada yang mengonten tentang hijab tuh ada gitu. Terus ada jadwal live dulu Sylvia ada jadwal live setiap malam minggu dulu. Nah, itu sharing session tentang putri hijab boleh atau tentang hijabnya sendiri boleh atau hijab cewek yang berhijab berbisnis tuh gimana gitu. Banyak. Kebetulan memang putri hijab kok alhamdulillahnya yang seangkatan Sylvia ada yang pebisnis, ada yang seperti lu gitu presenter gitu kan, kayak banyak udah. Gitu. Kalau misalnya kan di sebagai hijab influencer tuh kan tadi ada konten mengajak orang untuk pakai hijab ya kan. Nah, kayak gitu tuh masih ingat enggak apa sih yang dikatakan atau sebelumnya si yang pemilik acaranya dikasih pembekalan ini loh tentang hijab yang bisa kamu influence orang-orang nantinya. Ada dibekali kayak gitu? Ada. Karena kan kita ada karantina udah. Pas di karantina tuh kita dikasih pembekalan semuanya. Entah itu soal agama, public speaking, wawasan. Terus ada catwalk juga, kayak gitu-gitulah udah. Banyak juga. Banyak. Berarti enggak hanya misalnya tentang hijab lah ya. Hijab saja enggak. Enggak termasuk soal fashion juga, cara berjalan, cara berfitut betul. Manner lah ya udah ya. Manner sih. Wah, tahu sih. Manner ya, kalau tiba di restoran tuh table manner ya betul. Lebih ke situ. Dan dihadirkanlah pembicara yang luar biasa waktu itu untuk pembekalan kita di karantina gitu. Sampai yang public speaking tadi ya. Sampai public speaking bahkan di Siko nampak sih. Beda orang bisa public speaking Jinda kok. Mulai dari gestur adabnya bahkan ya. Dari cara yang awak tahu lah public speaking itu kan dimulai dari yang kok sok-sok tahu coba. Kalau mengecek itu pengkap pertamanya adalah mendengarkan. Betul ya. Tadi wak perhatian kan berusaha nyemedang awak. Padahal wak ngecek wak belibet gitu. Enggak udah. Oke, berarti di situ ada pembekalan pas karantina itu yang akan seorang hijab influencer berikan nantinya ketika entah itu live streamer maupun turun ke masyarakat. Iya masyarakat. Masih ingat enggak
hal yang bisa dibahas atau diutarakan? Anggap sih kok live streaming gitu. Emang live streaming? Kebetulan waktu itu Sylvia dapet topiknya itu tentang putri hijab sih udah. Cuman memang banyak lah yang bertanya tentang putri hijab tuh harus selalu berhijab kak, kayaknya kan udah. Ya bahas-bahas lebih ke situ sih Sylvia udah. Cuman waktu itu Sylvia edukasinya cuman kayak tidak memaksa untuk berhijab gitu kan. Tetapi kan sebagai muslim itu sudah kewajiban, selain menentukan identitas kita sebagai muslim itu kan kewajiban gitu. Lebih ke situ sih Sylvia tekankan waktu itu. Karena memang itu di luar topik Sylvia yang bahas putri hijabnya udah. Lebih ke pageant waktu itu Sylvia bahas. Karena waktu itu Sylvia masih menjabat sebagai winner. Jadi memang membawa pageant inilah gitu. Nah kalau untuk edukasinya lebih ke hijab sama ke attitude waktu itu. Oh, oke. Pas live streaming tuh. Pas live streaming itu gitu. Bisa nggak diulang seketik apa yang masih taingi gitu. Kan kawan-kawan di rumah tuh kan kalau live streaming kan penontonnya followersnya Sylvia. Kini coba followersnya di TVRI Sumbar. Waktu itu tentang attitude Sylvia bahas, apalagi Gen Z juga ya udah ya. Tentang bagaimana bersikap di sosial media. Oke. Waktu itu kalau nggak salah, terus melenceng loh kemana-mana waktu itu orang tuh bahas soal insecure. Oke. Iya, betul. Iya. Apalagi seorang pageant ya. Pageant itu kan tantangan terberatnya itu insecure. Iya, tantangan terberatnya diri seorang udah. Dirinya sendiri. Betul. Masuk ke top 30 ya. 30 top 30. Nah di situ kan kayak orang rancak sedoalahnya keren kan, public speakingnya keren, tambalan mencari kan iko kan nyala pernah ikut itu kan insecure kan. Ya waktu perkenalan diri kan wak tahunya pernah ikut saya berpengalaman di udah Uni, Ujang Gadis, Sudan Ciajo, banyak udah gitu. Itu parang aja otak hati seorang tuh parang udah. Kok mah tahu bisa menginspirasi bagi kawan-kawan di rumah apalagi yang baru newbie atau baru terjun kan. Mbak sih seorang Sylvia melawan itu dan tiba-tiba jadi dan pada akhirnya jadi winner gitu. Waktu itu itu Sylvia bahas di live streaming tuh udah gitu kan. Bacaranya. Sylvia cuman satu yang Sylvia sampaikan waktu itu, kenal sama diri seorang. Gitu maksudnya tahu skill wak Dima gitu. Kalau misalnya skill tuh masih kurang asah kayak gitu. Terus kalau rata-rata kan insecure tuh celek orang lain ya udah ya gitu. Jangan jadian tuh diri wak rendah karena itu gitu. Sylvia menjadikan tuh celek orang tuh emang kayak tak bisa Sylvia mau dikokodo. Tapi siap tuh Sylvia mikir lo lihat gitu. Itu yang Sylvia kecaan parang tadi udah gitu. Kayak walaupun tak bisa tapi harus coba gitu. Oke. Lebih ke meyakinkan diri, so ngasah skill. Oke. Terakhir, pasti Sylvia selalu ngejek sama orang tua. Bisa ndak ya Ma? Validasi itu cuma butuh dari orang tua sebenarnya udah. Kalau Sylvia. Oke, berarti tanya ke Ma. Bisa ndak ya Ma? Gitu. Iya. Tuh Camat pasti bisa. Enggak. Ma Sylvia tuh luar biasa udah. Bahasa apa ke Camat? Oke. Ndak doge kau kemanang kudu. Mama tuh seperti itu. Gitu. Tapi Mama tuh karena beliau tahu caranya men-treatment seorang jadi Mama tuh emang jatuhan sejatuh-jatuhnya udah. Baiknya pas lah serius kayak bisa. Dulu kan lah pernah nari, sobat orang banyak kan lah biasa cik Mama. Cuman ya dalam misalnya lah si putri hijab kok, apa yang diperlukan, wawasan yang saat ini trending tuh apa kayak gitu. Nah di situ barulah Sylvia memacu diri lo udah gitu. Untuk menghadapi insecure tuh ya itu Sylvia yakin ke diri seorang dulu. Sylvia kenal sama diri Sylvia, bukan sok-sokan bisa sagalonyo indah udah gitu. Cuman kayak kok Sylvia pernah les pernah melakukan tinggal mempelajari sel yang lain gitu. Bisa ambil kesimpulan kau berarti bukan fokus kepada kehebatan orang lain, tapi fokuslah kepada apa yang awak bisa lo. Tapi ndak bisa meremehkan rival awak udah gitu. Karena awak ndak tahu siapa rival awak gitu. Kalau awak memandang diri awak bisa, ternyatanya lebih bisa. Gitu. Sedangkan awak lapueh jadi awak lebih bisa gitu. Ndak. Kayak gitu. Maksudnya yakin sama diri seorang tapi ndak remehkan rival yang lain kayak gitu dah. Siap. Kalau merasa inferior lo mencelek orang tuh, aduh don mana udah. Oke lah. Kok
kadonya kelewat balik. Nah, nya kan ko yang dari TVRI ko banyak program-programnya yang lain dan yang wajib orang-orang tahu juga. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya deh. Lah tibuse awak di segmen terakhir kok. Kayaknya semata-mana ya. Bisa enggak tambah durasi? 2 kali 5 balik mini kayak main bola. Oke, seorang Uni Sylvia kan tadi katanya punya talent-talent yang lain ya. Sebenarnya pengen juga mengupas tuh. Aduh tadi les vokal ya, les vokal, piano kayak ya. Piano tuh les juga. Les. Piano klasik waktu itu. Klasik? Klasik. Serius. Tuh kelas berapa? Itu SD. SD? Langsung piano klasik gitu ya? Iya. Waktu itu. Itu barengan sama vokal, Bang. Oh, barengan sama vokal. Maksudnya barengan kok setelah latihan vokal, latihan musik, latihan piano. Beda hari isinya. Tampaknya pun sama. Tampaknya pun sama. Berarti 1 hari les gitu. Iya, itu di luar Sylvia Sempoa dulu. Oh, Sempoa dojo. Sempoa Yojo gitu. Yang pakai keke jari-jari itu aja ya. Bayangan gitu. Emang kayak gitu sih? Iya. Iya. Awal kan jari itu bayangan sempoanya kan ada bentukannya kan, Bang. Ya. Nah, itu ya bayangan gitu. Oh, makanya anak Sempoa tuh kan gigi tangannya. Iya, atau di mejanya gitu. Oke, membayangkan bara digeser-geser iya, gitu. Nah, itu waktu TK gitu. Cuman yang masak sama Sylvia itu cuma tari. Sempoa tamat sampai modul 8 waktu itu tamat. Kan enggak ada lanjutannya Sempoa kalau tamat kan, Bang. Iya. Cuman emang masak waktu itu tari. Ada Sempoa digital mungkin tidak ada ya? Enggak. Mau tahu masuk 5.0 kan. Oke, di Sempoa ya Jo, tari ya Jo, tapi yang Yubana ditekuni tari akhirnya. Tapi piano masih bisa bikin. Insya Allah masih. Yang enggak pede itu ya lagu. Kenapa? Kurang pede. Sama kalau nyanyi bisa, tak karaoke di rumah bisa. Karaoke di rumah tapi ada panggung ya kan. Terang orang sekampung. Oke. Terus terakhir tuh sile. Bela diri ya. Bela diri sile itu SD juga. SD kelas 5 tuh sile kampuang dulu. Di SMP baru masuk perguruan. SMP ikut perguruan. Bahasa Jawanya apa? Padepokan. Iya itu. Berarti kalau di sini pakai sabuk-sabuk gitu nggak sih? Iya, sabuk. Sampai sabuk apa? Merah. Sabuk merah. Merah Sylvia terakhir. Ya kalau hitam lagi guru Sylvia Bang dan enggak sanggup kayak Sylvia. Lah suhunya. Mungkin lah sama main juga eco wise gitu ya. Alun-alun emang jauh. Yang silik itu emang stop di situ atau masih ada juga misalnya diulang-ulang kajinya? Alah, stop di situ Sylvia. Stop di situ ya. Tapi masih terkenal lah ya. Masih. Hati-hati kok laki-laki jam macam-macam sama Sylvia. Karena silik. Itu siliknya silik kampung tuh aduh apa kan biasanya ada juga yang silik harimau kasih. Aduh. Ya, silik harimau. Ada, tapi Sylvia enggak sampai ke situ. Sampai situ ya. Enggak. Jadi Sylvia dasarnya di silik kampung. Ya. Barulah Sylvia lanjutkan ke perguruan. Perguruan tuh lebih ke ada yang seninya. Kalau laga tuh pasti ada setiap bela diri ada kan udah ya. Nah, Sylvia dulu ganda. Ganda itu kan seni yang becak-cakak gitu lah kalau umumnya gitu. Pencak ya. Pencak silat ya. Tapi pencak tuh lebih identiknya tuh ke tunggal sih Sylvia dulu. Jurus tunggal tuh emang kayak wak nari, cuma wak bela diri, menampilkan bela diri gitu. Ya. Pakai properti. Biasanya kayak di SEA Games tuh ada tuh. Iya. Ya kan? Ada tuh. Yang jurus-jurusnya gitu kan. Iya betul. Oke, itu yang Sylvia ya. Sylvia dulu ganda, laga pun ada. Oh, laga ada juga. Ada, sparring gue. Iku ngeri kok. Itu ada yang itu tuh ada juara. Dulu ada. Porprov apa? Hah? Lupa Sylvia dulu itu SMP udah. Cuman sampai SMP SMA waktu itu neo persiapan Porprov, tapi lah sakit duluan. Oh, oke. Wah, Nio Basaki pitch enggak usah lah. Enggak usah. Wah, Nio yang happy-happy salah. Tapi dulu Sylvia termasuk rajin juga yang ngupload tari-nari di Instagram udah gitu. Itu viewersnya lumayan gitu. Iyalah, apalagi kalau kini di upload jajak beling gitu. Iya, jajak kacau, jajak paku. Enggak ada. Enggak paku enggak. Bocor gitu. Itu
berarti pernah yang tadi injak kaco tuh? Pernah. Oh, pernah luko enggak? Insya Allah sejauh kondak, alhamdulillah. Kok bisa enggak luko? Kalau kece orang-orang ada baca-bacanya. Iya, banyak orang itu ada baca-baca Atau ada yang di belakangnya iya, gitu. Sylvia dulu mencoba tuh SMA, enggak lo dari sanggar tuh udah dari guru seni budaya SMA sihnya sama ibu tuh dipercayakan dia Sylvia tuh yang injak kaca tuh 2 orang cewek cowok, ceweknya kebetulan Sylvia waktu itu. Bu, kok bu gitu, kalau karinya dingin gitu kan udah H-1 karena kan latihan nggak mungkin injak kaca kan udah ya. Iya lah bara lu pidang keri pacahan. Iyo, lebih tuh salusin gitu. Bener lama deh. Nah. Bisa tuh kaca ibu tuh Sylvia Sangko tuh emang ada yang membackup di belakang udah kok baca-bacaan apa lah ibu tuh atau ada lu orang pintarnya atau gitu kan yang bui kemayan gitu ada ritualnya ternyata tidak udah emang ada deh. Jadi Sylvia cuman dibaca sama ibu tuh kece ibu tuh salat Nabi baca Al-Fatihah izin orang tua jangan sombong. Oh ya itu sih oke, terus babi kiasnya yang wak injak tuh kasua gitu. Dan emang iya, Sylvia enjoy sama injaknya aja gitu. Iya. Gitu. Banyak pikirannya tuh trampolin kan bisa tampung. Oh jando, tinggi mana gitu. Bisa mambung kate kan. Berarti waktu itu ya mikir sugestinya Mas. Sugesti. Izin orang tua sebenarnya itu pertama kan sugesti yang positif kan. Sugesti yang positif tambah adab tadi yang orang tuanya minta izin ke orang tua semacamnya ya. Betul. Sugesti kok enggak ada bismillah gitu. Kayak kita baca-bacanya bacanya bismillah. Iya, baca bismillah salat Nabi. Terus ya tuh jangan takabua udah. Jangan takabua ya. Oh, ya. Gitu sih. Berarti di situ dipeloan attitude-nya tadi, attitude sama adabnya. Sampai percaya kepada yang di atas ya. Oke. Gitu. Dan berarti kok unlock kok terjawab sudah. Iya. Tapi kan beberapa orang ada yang mikir itu piringnya tumpul mah gitu. Padahal Sylvia macan piring tuh surang. Iya. Kalau ketumpul kadang beberapa penari pun diambilnya piring tuh dipacahin mukul orang tuh kan. Itu. Ya, yang itu tuh. Itu Sylvia pakai terakhir. Setelah injak beling, terakhir pacan kaco gitu. Pecahan piringan di tangan gitu. Bahkan enggak ada gores gitu. Insya Allah enggak. Bisa ya. Praktik bisa praktik. Jangan udah jangan. Oh pacapan. Kok KDRT Mas. Oke, dari Uni Sylvia itu kan ada beberapa talent yang masih dipelihara sampai kini. Dipelihara. Tuyul kali. Tari masih nari sampai kini. Masih sesekali. Cuman kan gini karena fokusnya Patang tuh skripsi kan udah paling ke Karajo sih Sylvia. Ke Karajo cuman sesekali ada jonari gitu. Oke, Karajo sampai nari, cuci piring sampai nari. Oh enggak gitu. Atau mungkin ada yang sekitar rumah tak aja anaknya nari bisa. Sylvia dulu pernah honor di SD guru tari. Iya serius. Itu masih SMA tapi udah. SMA. Jadi guru tari gitu. Pernah aja di rumah kayak di halaman kan ada gitu kan. Jadi kalau orang sekitar rumah minta aja nari boleh gitu. Baralo uang minyak ya. Uang makan udah. Kalau waktu SD dulu kan SD beda jauh beda tahunnya. Kami namanya beli bayar piti minyak. Piti minyak. Kalau Sylvia piti makan. Karena kan di rumah Sylvia ya udah. Lah ya ada ya. Ada. Itu basa-basi orang tuanya saya gitu. Oke. Yang penting anaknya Nio dulu gitu. Iya, anak awareness-nya tadi itu yang mahal sebenarnya. Tertarik sih anaknya kalau cukup itu. Oke. Nah, kalau untuk target ke depan apa? Wisuda dulu deh. Dalam waktu dekat Iko insya Allah wisuda. Berarti kini masih mahasiswa aktif ya? Sudah kompre tapi Allah kompre emang nunggu wisuda setelah lebaran. Terus kalau target kamu kok yang awak nih yaudah semoga terkabul lo gitu kan. S2 insya Allah. Kalau bisa sih sambil Karajo gitu dah ya. Keren. Kalau bisa sambil Karajo. Kalau gitu. Pekerjaan idaman apa sih? Idaman Sylvia. Sylvia kalau sejauh itu karena kan S2 mikirnya udah ya ke dosen. Oke. Berarti sebagai pengajar ya, pendidik ya. Cuman kalau dulu Sylvia pengennya tuh emang freelance gitu sih udah. Gitu kemarin sempat juga Sylvia jadi content creator salah satu villa. Itu freelance gitu, content creator. Oh iya content creator bahkan ada apa? Parfum BA gitu ya? Iya, alhamdulillah. Brand ambassador, Masya Allah. Mahal ya itu. Udah kan lah lo. Tolong onyoan aja.
Bisa tuh. Bisa. Berarti ada jadi brand ambassador gitu ya dari beberapa produk atau brand gitu. Produk, iya betul. Adalah Bara yang jadi brand ambassador. Sejauh itu Sylvia paling lama di parfum kalau udah. Oh, Lebaran kamu. Dari setelah Sylvia Putri Hijab. Tapi lucunya Sylvia dulu tuh tim dari brand Iko gitu. Oh, dulu timnya di situ. Iya. Berarti istilahnya itu ya. Kayak karyawan gitu. Karyawan kontrak. Kontrak. Tapi karena masih kuliah dan kan kalau jadi karyawan tetap tuh harus ada seleksinya balik ya gitu. Betul, udah ya. Nah, Sylvia nggak bisa karena Sylvia masih kuliah waktu itu. Ikutlah Putri Hijab, setelah Putri Hijab kontrak brand ambassador. Lucu gitu. Iya, lucunya di situ. Setelah itu ya sampai saat itu alhamdulillah gitu. Takutnya Beko dari karyawan kontrak, karyawan Putri Hijab jadi brand ambassador, bisa jadi ownernya kan. Amin. Diakuisisi gitu. Itu jauh sih udah. Ya. Mungkin brand surang. Brand surang, amin. Oke, karena kita terbatas waktu. Nah, guys lah bagi teman-teman di rumah hal-hal quote inspiratifnya lah. Mau tahu pengen lo jadi influencer kok atau pengen menginspirasi banyak orang. Oke, time is yours. Oke, terima kasih udah dari Sylvia. Untuk teman-teman yang seumuran Sylvia mungkin masih banyak yang nggak tahu jati dirinya gimana atau insecure sama diri sendiri. Nggak usah pandang diri sendiri rendah. Kalian istimewa, kalian punya keahlian masing-masing. Yang perlu itu asah skillnya, ibadahnya, niatnya dilurusin lagi, dan harus berani coba hal-hal baru selagi di usia muda gitu. Oke, harus berani coba hal baru di usia muda. Yang positif maksudnya. Beko dicoba yang lain. Yang penting coba aja dulu karena kita nggak tahu mau jadi apa nantinya. Iya, jalan kita nggak tahu di mana udah. Dan kalau misalnya lah doce, fokus tuh. Betul. Oke, semoga Uni Sylvia makin sukses. Amin. Bisa jadi dosen itu nak. Amin. Oke, di sana sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Uni Sylvia Ningsih. Semoga banyak hal positif dan inspiratif yang bisa diambil dari pembicaraan singkat kita kok. Saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.